Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Kami hormati Bapak Abdul Hafid MPD sebagai narasumber serta Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif malam ini yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-Nya kita semua dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di kelak kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan, paparan diseminasi, tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu peserta diseminasi pada malam hari ini. Kegiatan malam hari ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang muslim, bagi yang selain muslim bisa menyesuaikan. Monggo yang muslim kita bersama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan lancar sampai akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti tentang paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hafid MPD. Kepada beliau disilakan. Monggo Pak Hafid. Oke, terima kasih Bu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekecamatan Donorojo. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, sudah kelihatan nggih Bu Lena? Sampun Bapak. Sudah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Nah, apa saja yang menjadi tujuan dan harapan dari kegiatan malam hari ini, yaitu diharapkan tentang konsep budaya positif, kemudian dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Kemudian mampu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian diharapkan nanti kita bisa bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan pemantik
Nah, ini bisa kita jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini silakan Bapak Ibu jawab dalam hati terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari ketiga pertanyaan ini, mana yang setuju atau tidak setuju? Nah, silakan jawabannya disimpan terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah selesai, Bapak Ibu bisa bandingkan apakah jawaban yang sudah dipunyai itu sesuai atau tidak setelah kita mempelajari tentang budaya positif. Nah, ini beberapa materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada perubahan paradigma. Nah, ini kita bisa praktikkan, misalkan Bapak Ibu dan temannya begitu, misalkan Bapak Ibu sebagai A, Bapak Ibu silahkan genggam tangannya sendiri, kemudian bayangkan di dalam genggaman itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda yang Bapak Ibu genggam tersebut. Nah, temannya bisa membujuk, mengancam, merayu, menghardik, menyuap, atau melakukan apapun untuk mendapatkan hal yang Bapak Ibu genggam. Nah, bisa dibayangkan, nggih. Nah, kemudian dari peristiwa tersebut, bayangannya apa yang terjadi begitu. Nah, Bapak Ibu, dari peragaan tersebut dapat kita analisa dengan beberapa pertanyaan. Apakah Anda sebagai yang A tadi, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Nah, bisa dibayangkan jawabannya. Kemudian yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Tetap menutup. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, ini perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan. Ada yang namanya ilusi kontrol. Nah, ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, apa saja ilusi kontrol tersebut? Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, seperti umumnya kita menganggap diri kita sebagai guru itu dapat mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, ini ilusi bahwa penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat, padahal sesungguhnya itu tidak begitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena kritik tersebut. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif karena dikritik, kemudian karena dianggap merasa bersalah, itu justru akan berpikir buruk tentang diri mereka. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu sesuai kehendaknya. Nah, ini yang tidak benar gitu. Nah, kemudian selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bagaimana seseorang merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mempengaruhi orang lain itu supaya sependapat dengan kita. Begitu itu kalau di teori stimulus respon. Tetapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda perspektif itu boleh. Kemudian yang berikutnya di teori stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya di teori stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi membujuk itu memaksa. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada yang dipaksakan karena diberikan pilihan untuk memilih sendiri. Kemudian di teori stimulus respon, model berpikirnya itu menang dan kalah. Tetapi di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Nah, kemudian berikutnya ini tentang disiplin positif dari teori kontrol tersebut itu tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikirnya menang-menang. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
dunia karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda begitu. Nah, dari sini dari teori tersebut itu kemudian muncul makna disiplin bahwa belajar kontrol dengan menggali diri potensi kita itu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini begitu. Kemudian dari perilaku yang memiliki tujuan itu muncul teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu yang seperti apa? Nah, motivasi ekstrinsik itu kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Itu berarti motivasinya itu dari luar gitu. Kemudian di motivasi yang lain, motivasi intrinsik itu kita melakukan sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita menghargai diri sendiri itu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Dan nilai-nilai yang kita yakin itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal itulah yang nantinya akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah. Kemudian dari model berpikir menang dan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru itu tadi, kita ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, kemudian ada yang sebagai manajer. Kemudian dari posisi kontrol itu bisa kita terapkan ketika kita melakukan restitusi dengan segitiga restitusi yang nanti akan dibahas di belakang. Kemudian dari realitas kebutuhan kita yang berbeda-beda itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia yang antara lain kita itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan untuk rasa kesenangan, dan kebutuhan untuk merasakan kebebasan. Nah, kemudian berikutnya, apa makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya itu belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dari disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang dahulu, yang sebenarnya disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai gitu. Namun dalam kenyataannya di budaya kita sekarang, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Karena maknanya sudah bergeser bahwa disiplin itu harus ditegakkan dengan aturan-aturan, dengan hukuman-hukuman, kemudian agar orang lain atau peserta itu tunduk terhadap aturan. Nah, itu yang dianggap sebagai disiplin. Nah, itu yang makna yang sudah bergeser begitu. Kemudian yang berikutnya, apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian seperti tadi yang sudah diungkapkan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian apa nilai-nilai kebajikan universal itu tadi? Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia sekarang itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang masing-masing itu memiliki elemen dan subelemen yang berbeda-beda. Harapannya nilai-nilai inilah yang nantinya dapat diterapkan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, seperti tadi yang sudah disinggung sedikit bahwa motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama untuk motivasi yang masih eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu biasanya kita melakukannya tersebut karena masih ada dorongan dari luar. Saya melakukannya agar saya tidak ditegur. Saya datang tepat waktu agar absen saya itu tepat dan tunjangan saya tidak dipotong gitu. Nah, jika kita melakukannya itu berarti motivasi kita itu masih berasal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, berarti kita melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu. Nah, itu berarti kita masih menggunakan motivasi eksternal. Nah, beda dengan motivasi internal itu kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Berarti saya datang tepat waktu itu karena saya menghargai diri saya sendiri. Tidak peduli dengan penghargaan atau hukuman yang ada. Karena yang saya yakini adalah bahwa datang tepat waktu itu adalah nilai-nilai yang baik. Begitu. Nah, itu tujuan dari disiplin positif agar kita mampu meningkatkan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian apa makna kata merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita tidak hanya lepas dari perintah orang lain, akan tetapi juga kita cakap memerintah diri sendiri. Di merdeka itu tidak hanya kita itu bebas dari perintah orang lain, tetapi kita dapat memerintah diri kita sendiri. Nah, ini berikutnya tentang penghargaan, bahwa kita itu seringkali dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa penghargaan itu sama artinya dengan hukuman. Nah, kemudian apa dampak dari pemberian penghargaan? Ada banyak dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu ada pengaruhnya begitu. Kemudian yang kedua, penghargaan itu
menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi bisa kita tinjau lagi ke belakang, apakah seringkali kita memberikan penghargaan terhadap anak-anak di kelas. Misalkan, nah nanti jika kalian mampu menjawab dengan benar, siapa yang mampu menjawab dengan benar, nanti Pak Guru kasih permen. Nah, itu pastinya anak-anak akan berlomba untuk menjawab dengan benar karena dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan permen. Nah, bisa dibayangkan nanti apabila permen itu sudah tidak diberikan lagi, apakah mereka masih termotivasi untuk bisa menjawab dengan benar? Nah, kemudian yang berikutnya, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, kita meminta anak mencatat 100 kali di dalam buku, misalkan sebuah kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi ketika anak tersebut datang ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan dijawab di dalam hati, nanti kita cek belakangan. Kemudian yang kedua, kita meminta anak lari mengelilingi lapangan beberapa kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, kita meminta murid untuk push up 15 kali misalkan, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita meminta anak menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian kita meminta anak membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian kita murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena maksudnya melepaskan, tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, kita meminta anak lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sudah dibayangkan jawabannya hukuman atau konsekuensi? Mari kita cek. Nah, bagaimana Bapak Ibu jawaban yang sudah disimpan tadi sudah tepat atau belum? Mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi? Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan supaya anak itu bisa belajar dengan rasa aman tanpa adanya rasa tertekan. Nah, berikutnya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena anak itu dihukum. Berarti dia harus merasakan sesuatu yang pastinya itu tidak menyenangkan karena namanya juga hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bisa dibedakan, nggih?
Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dengan sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang lama. Tetapi konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, pernahkah Bapak Ibu dahulu ketika waktu sekolah itu mendapatkan hukuman, kemudian rasa sakitnya itu masih terasa sampai sekarang gitu, gitu. Kalau dulu saya pernah waktu di SMP itu saya pernah dimarahi guru saya di depan teman-teman sekelas. Nah, itu membuat saya selama setahun itu tidak suka dengan Pak Guru tersebut. Jadi selama setahun saya tidak menyukai pelajaran yang diampu tersebut begitu. Karena saya sakit begitu, karena dihukumnya itu. Kemudian kalau hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan, tetapi di konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, tetapi konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dengan hukuman itu anak akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau di konsekuensi itu anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, apakah selama ini kita melakukan hukuman atau konsekuensi? Nah, ini berikutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi sudah disinggung antara hukuman dan konsekuensi, sekarang disandingkan dengan restitusi. Kalau tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tetapi di restitusi itu ada pilihan-pilihan. Tidak hanya satu yang harus terjadi, tetapi kita memberikan pilihan-pilihan untuk dapat dipilih oleh anak itu sendiri. Kemudian kalau hukuman itu menimbulkan rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek, tetapi di restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak dikuatkan untuk dapat kembali ke komunitasnya dengan lebih baik. Kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Di hukuman, anak akan tersakiti. Konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Tetapi di restitusi, anak mendapatkan penguatan. Jadi ini terlihat sekali perbedaannya. Harapannya memang kita itu bisa melakukan restitusi. Kemudian yang berikutnya di hukuman itu perilakunya pasif agresif meningkat. Kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan di restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian berikutnya kalau kita menerapkan restitusi itu, murid akan belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian yang berikutnya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang.
Nah, kemudian kalau di hukuman itu biasanya kita menerapkan peraturannya adalah seperti ini. Kamu harus seperti ini. Tetapi kalau di konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, kemudian kita memberikan terima kasih. Beda lagi dengan kalau kita menerapkan restitusi. Nah, itu kita bisa menanyakan apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu memberikan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Kemudian di hukuman itu anak akan membenci peraturan. Di konsekuensi anak menghormati peraturan. Tetapi di restitusi anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi sifatnya netral, dan restitusi itu sifatnya positif. Jadi dari sini kita bisa memahami perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari tadi kita sudah sebut restitusi. Nah, sebenarnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan restitusi itu kita bisa menguatkan karakter si anak yang melakukan kesalahan untuk dapat kembali ke komunitasnya dengan karakter baru yang lebih kuat begitu. Nah, itu tujuan dari restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Misalkan si anak ada yang berantem, berarti hubungan antara anak yang berantem itu bisa diperbaiki dengan restitusi. Dan yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Karena kita memberikan pilihan-pilihan yang dapat dipilih bukan untuk memaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena seperti tadi yang sudah diungkapkan bahwa setiap tindakan ada memiliki tujuan. Kemudian yang keenam, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya itu kita mengembangkan karakter agar anak bisa kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga anak-anak itu yang berbuat salah kemudian tidak diasingkan oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan
roda 2. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu pada saat corona kemarin. Kenapa harus seperti itu? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan? Nah, ini beberapa pertanyaan yang dapat kita jadikan acuan mengapa harus keyakinan, mengapa tidak peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena biasanya peraturan itu pastinya akan dilanggar karena tidak diyakini. Apabila kita yakin bahwa memakai helm itu untuk keamanan, maka kita tidak akan peduli lagi diharuskan menggunakan helm atau tidak. Karena kita yakin bahwa memakai helm itu aman untuk kita dan sudah kita yakini, maka kita akan dengan senang hati menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu? Nah, ketika kita sudah meyakininya bahwa datang tepat waktu itu karena kita menghargai diri sendiri, maka kita tidak akan peduli ketika kita harus ada peraturan yang datang terlambat itu akan mendapatkan sanksi. Karena kita sudah yakin, kita sudah meyakini bahwa datang tepat waktu itu sudah kita yakini benar bahwa kita melakukannya karena kita menghargai diri sendiri. Nah, ini bagian mulai dari yang terkecil kemudian melebar pengaruhnya sampai yang lebih luas. Dimulai dari peraturan kelas, kemudian melebar menjadi keyakinan kelas, dan ketika keyakinan itu sudah terbentuk, maka akan membentuk lingkungan yang positif. Dan ketika lingkungannya itu sudah positif, maka akan membentuk budaya positif. Nah, ini harapannya kita bisa mewujudkan budaya positif di komunitas sekolah kita masing-masing. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tersebut? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada lagi kata negatif yang menggunakan dilarang, dilarang, dilarang. Dilarang membuat sampah sembarangan. Nah, itu sudah tidak sesuai digunakan sebagai keyakinan kelas. Jadi kita menggunakannya itu kalimat yang bentuknya positif. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di lingkungan yang satu dan lingkungan yang lain bisa berbeda-beda. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua pihak yang ada itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa terus dievaluasi apakah keyakinannya itu masih sesuai atau tidak, perlu diperbaiki atau tidak. Nah, itu cara pembentukan keyakinan
kelas. Nah, dari contoh berikut, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kiri yang ada blok hijaunya, kemudian sebelah kanan yang background-nya putih. Ada contohnya, kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini yang sebelah kiri. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Kemudian tertib. Nah, bandingkan dengan yang sebelah kanan, kesepakatan kelasnya. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, manakah kesepakatan kelas yang lebih tepat? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, ini ada contoh peraturan, kemudian keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini dari peraturan tersebut nilai apa yang diyakini sebagai keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu keyakinannya adalah tanggung jawab. Jadi di kelas itu keyakinan yang kita bentuk tidak perlu mencantumkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tetapi cukup dengan tanggung jawab. Karena dengan tanggung jawab itu termasuk diantaranya kita harus selalu mengembalikan barang-barang yang sudah kita pakai ke tempatnya semula begitu. Nah, itu sebagai bentuk dari tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu berarti keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Itu artinya kita menghormati orang lain dan kita memiliki komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu berarti keyakinan yang sudah diyakini itu keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya menghormati orang lain. Kemudian bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlarian di koridor atau di dalam kelas. Berarti keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi bisa dibedakan mana peraturan, mana keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, seperti apa 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kita memiliki kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kemudian tempat tinggal, kemudian makanan. Nah, ini yang bersifat fisiologis. Kemudian yang kedua, manusia itu memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu dianggap ada begitu. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Karena memang kita itu tidak hidup sendiri terasing dari komunitas yang lain. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi butuh adanya rasa untuk diterima gitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini kita itu butuh diakui atas kemampuan yang kita miliki. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan akan adanya pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, ini kita memiliki pilihan-pilihan yang bisa dipilih secara bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini harus kita terapkan di kelas kita bahwa pembelajaran kita itu tidak boleh monoton karena anak itu memiliki kebutuhan kebebasan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi dalam pembelajaran itu senantiasa kita berupaya bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu menyenangkan bagi anak. Karena dengan mereka itu merasa senang, maka mereka akan lebih mudah menerima apa yang kita ajarkan begitu dibandingkan dengan ketika mereka belajarnya itu dengan terpaksa, dengan rasa tertekan, itu pasti apa yang kita berikan itu tidak akan masuk ke pikiran mereka. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, ini beberapa posisi yang bisa kita ambil ketika kita menghadapi peserta didik yang melakukan sesuatu yang kurang sesuai. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, sebagai manajer. Nah, kemudian apa perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut? Nah, dari posisinya itu bisa diketahui apa yang kita lakukan sebagai penghukum. Biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu hal-hal yang dilakukan apabila kita itu sebagai penghukum. Beda dengan kita menjadi orang, pembuat orang merasa bersalah. Nah, itu kita akan berceramah, mengatakan seharusnya seperti ini.
Ibu kecewa terhadap kamu. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasanya diucapkan ketika kita mengambil posisi untuk membuat anak merasa bersalah. Kemudian apabila kita mengambil posisi sebagai teman, itu kita bisa memberikan alasan-alasan untuk murid. Kemudian jika kita bertindak sebagai pemantau, kita itu biasanya menghitung dan mengukur. Jadi kita pantau, kita hitung, perhitungkan, kita ukur, kemudian konsekuensinya seperti apa. Beda lagi dengan posisi kita sebagai manajer, itu biasanya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pilihan. Kemudian kalimat-kalimat atau pertanyaan yang bisa diberikan kepada peserta didik itu beda-beda antara 5 posisi kontrol tersebut. Misalkan sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh penghukum. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, kamu selalu berbuat begini. Nah, itu kalimat yang diucapkan ketika kita ingin membuat anak merasa bersalah. Kemudian beda lagi, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau membantu ibu? Nah, itu kata-kata yang diucapkan ketika kita mengambil posisi sebagai teman. Beda lagi kalau kita berperan sebagai pemantau. Kita itu akan selalu mengingatkan apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh pemantau. Kemudian kalau kita sebagai manajer itu kita akan cenderung mengungkapkan apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, kita memberikan pilihan-pilihan. Kemudian hasilnya dengan menghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian anak akan cenderung untuk berbohong. Karena dia akan menghindari hukuman-hukuman tersebut. Kemudian kalau dengan rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Dan apabila kita selalu memposisikan diri sebagai teman, itu hasilnya anak akan menjadi bergantung atau merasa ketergantungan. Kemudian apabila kita sebagai pemantau, itu hasilnya anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Tetapi jika kita mengambil peran sebagai manajer, itu hasilnya akan menguatkan pribadi. Nah, kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas, dengan 5 posisi kontrol tersebut? Nah, sebagai penghukum nantinya itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, karena gurunya itu selalu menghukum begitu. Kemudian jika kita membuat siswa itu merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jika sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tetapi sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, kemudian apa dampaknya dari 5 posisi kontrol yang kita ambil tersebut? Jika kita selalu menjadi penghukum itu akan berdampak pada anak itu akan mengulangi kesalahan. Karena sudah sering dihukum, maka akan menjadi kebal terhadap hukum. Pasti hukumannya juga seperti itu. Saya sudah biasa dihukum seperti itu. Saya bisa melakukan hukuman tersebut. Jadi sudah kebal.
Kemudian kalau merasa bersalah itu anak akan merasa rendah diri karena selalu disalahkan. Kemudian kalau sebagai teman, anak itu akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan selalu tergantung kepada gurunya. Kemudian kalau kita menempatkan diri sebagai pemantau, dampaknya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk murid tersebut. Jadi anak akan menempatkan selalu berpikir sanksi dan hadiah. Tetapi jika kita menempatkan diri sebagai manajer, maka dampaknya itu anak bisa mengevaluasi diri bagaimana caranya memperbaiki diri. Jadi beda peran, beda hasil. Nah, ini pernyataan-pernyataan dan kontrolnya itu sebagai apa? Misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti kita itu membuat orang lain merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu berarti kita posisinya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini berarti kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan hadiah hari ini? Nah, ini kita sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kita posisikan diri sebagai manajer. Kamu selalu paling akhir yang selesai mengerjakan. Nah, ini kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, harapannya kita itu bisa memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk merestitusi anak yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang sesuai. Ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, bagaimana menstabilkan identitas itu? Bahwa kita utarakan kepada anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Kemudian kamu bukanlah orang satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu sehingga anak itu tidak terus merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kita tanyakan, kamu tentu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Misalkan ada anak yang berantem atau bertengkar atau membalas tindakan yang dilakukan oleh temannya. Pasti dia memiliki alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa mendorong apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan dengan lebih baik daripada ini? Apakah yang kamu butuhkan untuk bisa melakukan perbuatan yang lebih baik? Nah, itu validasi kebutuhan yang bisa kita ajukan kepada anak. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menayakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, nah itu kita ingatkan kembali. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah itu kita ingatkan kembali keyakinan-keyakinan yang sudah diyakini di kelas tersebut. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi melakukan kesalahan itu tidak apa-apa begitu. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang
sempurna. Bahkan Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak guru tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan untuk menstabilkan identitas. Contoh lain, kalau kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, itu kita bisa membangkitkan supaya anak itu tidak terus merasa bersalah. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena setiap tindakan ada tujuannya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang di awal tadi. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa diutarakan yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menyakiti temanmu? Nah, itu contoh-contoh kalimat yang bisa kita berikan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok hari? Nah, itu juga kalimat-kalimat yang bisa kita ungkapkan untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam hal ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Beberapa pernyataan atau pertanyaan yang bisa diutarakan yaitu apa nilai yang kita percayai di kelas, kemudian nilai-nilai universal apa yang kita sepakati, kelas seperti apa yang ideal untuk kita, kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa. Nah, itu contoh-contoh keyakinan yang bisa kita tanyakan untuk menimbulkan atau mengingatkan keyakinan yang sudah diyakini. Kemudian selain itu, kita juga bisa melakukan intervensi 30 detik. Nah, ini untuk mengembalikan atau melakukan restitusi kepada anak. Karena dari 3 langkah restitusi tersebut tidak harus dilakukan semuanya, tergantung dari seberapa besar atau seberapa berat tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Nah, beberapa contohnya adalah apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, jadi dengan satu pertanyaan itu sudah bisa mengintervensi. Apakah saat ini kamu sedang menjaga orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi lebih baik? Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mengintervensi supaya anak itu kembali kepada memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa materi budaya positif yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa contoh yang sudah diterapkan di sekolah saya begitu. Nah, ini beberapa contoh penerapan budaya positif. Ada upacara bendera hari Senin. Nah, itu untuk menguatkan karakter agar anak itu bisa memiliki karakter seperti yang diharapkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang
berikutnya itu ada pembiasaan pagi seperti berdoa pagi dengan membacakan Asmaul Husna, kemudian dengan menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian dengan kegiatan pembiasaan yang lain. Nah, ini juga termasuk penerapan budaya positif. Kemudian ada juga senam atau Jumat sehat, yaitu melakukan kegiatan senam setiap hari Jumat. Kemudian setiap selesai melakukan pembiasaan pagi, itu anak-anak juga melakukan kegiatan salim kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini dilakukan supaya anak-anak itu memiliki rasa hormat kepada gurunya. Selain itu juga anak-anak bisa menerapkan sikap disiplin karena anak harus antri dengan rapi dan sabar. Kemudian yang berikutnya ada juga sholat zuhur berjamaah. Nah, ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian ada kegiatan pramuka, kemudian ada juga peringatan hari besar keagamaan, seperti yang terbaru kemarin ada peringatan Maulid Nabi. Kemudian ada juga pembelajaran yang menggunakan TIK begitu. Nah, ini harapannya nantinya anak bisa memiliki karakter yang berkebinekaan global. Jadi anak mampu bersaing di dunia luar gitu. Nah, itu beberapa contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah kami begitu. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif dan contoh penerapan yang sudah dilakukan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat, kemudian bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Sangat luar biasa ya Bapak Hafid. Terima kasih sekali atas ilmunya dalam penerapan budaya positif di sekolah Bapak Hafid. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita tiba pada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita bagi kira-kira berapa termin ya Pak Hafid? Monggo Bu. Kira-kira kita waktunya masih berapa menit ya? 15 menit boleh? Oh, mantan. 15 menit mungkin untuk termin pertama bisa 2 penanya ya. Untuk nanti termin kedua juga 2 saja ya, kita batasi karena mengingat waktu. Monggo silakan untuk termin pertama kita tunggu dari 2 penanya yang mau bertanya, silakan untuk. Oh, ini sudah ada Pak Hafid dari di kolom chat, ada sudah yang menyampaikan pertanyaan. Ini kita baca dulu ya. Dari Bapak Zainal Arif, beliau menyampaikan perihal posisi kontrol, apakah boleh atau bisa dalam satu kasus kita menempatkan diri pada 2 atau lebih posisi kontrol, misalnya manajer dan penghukum. Karena untuk siswa tingkat SMP atau SMK, ada siswa yang sering terlambat, sudah diberi motivasi atau evaluasi diri, masih saja sering terlambat. Mungkin seperti itu. Bisa ditanggapi langsung Pak Hafid, monggo. Silakan untuk pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bapak Zainal Arif gitu, guys. Nah, untuk
posisi kontrol yang kita ambil itu tidak selalu harus satu begitu nggih Pak. Jadi bisa beberapa posisi sekaligus memang, tetapi harapannya itu kita bisa mengambil posisi sebagai manajer. Nah, untuk menjadi manajer itu tidak terlepas dari posisi yang lain. Jadi kita bisa sebagai teman, kemudian sebagai yang keempat itu tadi sebagai teman, kemudian sebagai Penghukum. pemantau, kemudian harapannya yang tertinggi itu kita bisa menempatkan diri sebagai manajer. Jadi memang tidak terlepas kemungkinan dalam menangani suatu kasus itu kita mengambil beberapa posisi. Tetapi harapannya itu kita bisa mengambil posisi yang tertinggi yaitu sebagai manajer. Nah, kalau di SMP misalkan masih sering sudah terlambat, kemudian sudah diingatkan, sudah direstitusi, tetapi masih saja seperti itu, lantas apakah kita boleh mengambil posisi sebagai penghukum? Nah, harapannya tidak, nggih Pak. Karena misalkan sudah diingatkan tetapi masih diulangi lagi, sudah diingatkan tapi masih terulang lagi, berarti barangkali kita bisa mengevaluasi apakah restitusi yang kita lakukan itu sudah sesuai ataukah masih ada yang perlu ditingkatkan ataukah perlu kita mengambil langkah lagi tetapi yang masih berhubungan dengan segitiga restitusi begitu. Jadi sebisa mungkin memang kita menghindari hukuman begitu karena seperti yang sudah disampaikan tadi dampak dari hukuman itu sangat luar biasa. Seperti saya dulu pernah terlambat masuk kelas itu, masuk di pintu sudah dicegat bu gurunya membawa bambu yang digunakan untuk membaca di papan tulis itu. Nah, itu masih saya ingat sampai sekarang padahal itu kejadiannya kelas 4 SD. Jadi memang hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif itu yang masih sangat terekam. Kalau hal-hal yang biasa-biasa saja itu biasanya mudah dilupakan. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, apalagi yang menyakitkan, itu sulit untuk dilupakan. Pernah juga yang seperti itu tadi, yang saya dimarahi di depan umum, kemudian setahun saya tidak suka dengan pelajaran tersebut, dan saya membenci guru tersebut. Begitu. Nah, itu dampak dari hukuman. Begitu. Harapannya kita sebagai guru, kita tidak mengulangi apa yang dulu pernah kita alami begitu nggih. Nah, demikian Pak Zainal. Terima kasih Pak Abdul Hafid. Seperti kasus kemarin yang di Semarang juga ada, itu kan ada guru yang kelihatan digorak gitu ya. Mungkin ada kasus gara-gara hukum, nah mungkin. Guru yang didenda 50 juta itu kan gara-gara mengingatkan muridnya itu nggih. Nggih. Mungkin karena sakit hati itu tadi nggih Pak Hafid, luar biasa sekali efeknya nggih Pak Zainal Arif nggih. Sudah bisa diterima jawaban dari Pak Hafid, Pak? Sampun Bu, ya terima kasih. Nggih. Nggih, nggih. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, silahkan boleh raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu. Atau kalau tidak bisa tulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Sepertinya sudah sangat paham sekali nggih Pak Hafid nggih dari paparan panjenengan tadi. Minta tolong file Pak ya. Minta tolong filenya untuk di-share. Pak Hafid, filenya bisa di-share di kolom chat. Atau presensi juga mungkin bisa di-share Pak Hafid. Pak Chandra, silakan Pak Chandra untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Pak Karya Chandra. Monggo Bapak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapip. Bisa ditampilkan Nah, Pak layarnya. terima kasih. Saya di jalan nih soalnya, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Oh, ngaten. Mohon Kan, ditampilkan, Pak. Mohon ditampilkan penanya, Pak. Nggih, monggo Bapak silakan. nggak apa-apa ya di jalan kok, Bu. Nggih, hati-hati. Silakan. Oke. Jadi Monggo, mohon Bapak. izin ya Pak Kapip mau bertanya. Jadi begini Pak Kapip, itu kemarin saya sering menjumpai siswa. Dan siswa itu sudah sering melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ada yang bertengkar, ada yang masuknya terlambat. Nah, siswanya itu anaknya yuk tetap anak itu saja, misalnya si A saja. Nah, sudah saya ingatkan, terus dengan cara yang istilahnya tidak dengan cara yang kasar lah. Nah, terus beberapa hari kemudian melakukan itu lagi, kesalahan lagi. Saya tegur. Itu masih apa? Tidak ada perubahan. Tapi kan sudah disampaikan segitiga restitusi untuk apa? Menyelesaikan masalah anak tersebut. Nah, ini pernah saya coba, Pak. Nah, saya lakukan seperti itu. Mungkin kurang sering saya lakukan ya. Saya coba 2 kali, tapi hasilnya kok masih ya, Pak. Belum ada perubahan yang signifikan ya terhadap anak tersebut. Apakah ada cara yang lain selain segitiga restitusi, misalnya segitiga apa gitu? Begitu Pak, sudah saya coba restitusinya sudah saya coba, cuma siswanya tidak ada perubahan. Gitu Pak Kapit, terima kasih, salam dan bahagia Pak Kapit. Ya, terima kasih Pak Chandra. Salam dan bahagia kembali. Monggo Pak Hafid bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Chandra. Pertanyaan yang sangat luar biasa gitu, gitu. Nah, tidak ada segitiga yang lain, Pak. Kalau di matematika banyak segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, gitu. Tapi dalam hal kita mengatasi perilaku yang kurang sesuai terhadap anak itu, adanya kita teori yang dianggap paling sesuai itu ya segitiga restitusi. Nah, barangkali ketika anak itu sudah dilakukan restitusi, kemudian berulang lagi, dilakukan lagi, berulang lagi. Nah, perlu diingat bahwa apakah restitusinya itu sudah menghubungkan yang tadi dasar kebutuhan manusia yang ada 5 itu tadi. Nah, bagaimana anak itu, apakah kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi, kemudian, jadi kita tidak hanya anak melakukan kesalahan ini, kemudian kita berikan restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan agar anak itu mampu mengatasi, menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi perlu juga dihubungkan yang tadi bahwa anak itu memiliki kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar gitu. Nah, barangkali, memang biasanya itu beda anak itu beda karakter, dan karakter bisa dilihat juga ditentukan juga dari mana anak itu berasal gitu. Sering kita jumpai anak yang sering melakukan kesalahan atau yang kita anggap bandel itu, seringkali anak-anak tersebut itu berasal dari keluarga yang notabene itu kurang tidak seperti keluarga lain pada umumnya begitu, bisa dipahami maksud saya. Nah, contoh pernah terjadi, anak-anak yang
sebegitu bandelnya itu ternyata di keluarganya itu tidak ada perhatian dari orang tuanya. Kemudian keluarganya itu keluarga yang kurang seperti keluarga yang lainnya begitu. Nah, hal-hal semacam inilah juga yang perlu kita ketahui, latar belakang anaknya, kemudian kebutuhannya itu seperti apa begitu. Barangkali seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Chandra? Pak Karya. Iya Bu, ya. Terima kasih. Cukup membantu saya nanti untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan murid-murid saya. Mudah-mudahan ini sangat membantu saya ya di sekolah. Terima kasih Pak Kabid, Bu Lena. Sama-sama Bapak, terima kasih. Semoga bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah panjenengan ya Bapak. Kemudian silakan Pak Zainal Arif, monggo silakan. Ada yang disampaikan kembali? Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin juga karena faktor penyampaian atau yang menyampaikan. Ada anak yang suka disampaikan oleh Bapak A daripada disampaikan oleh Bapak B. Entah itu faktor terapet atau faktor yang lain. Bisa ya Pak itu. Yang menyampaikan Pak, contoh si A lebih suka disampaikan oleh Bu Ani misalkan daripada disampaikan oleh Bu Budi. Nah, gitu. Bisa pakai cara itu ya Pak? Oh, okay. Nah, memang seringkali itu kita itu memiliki kecenderungan bahwa saya itu lebih suka diajar Bu ini daripada Bu ini, begitu, G. Nah, biasanya itu beda penerimaan ketika yang menyampaikan itu orang yang berbeda. Itu kan bisa jadi terjadi, G. Misalkan diajar Bu ini itu lebih mudah daripada diajar oleh Bu yang satunya. Kemudian apabila si anak itu dinasehati oleh Bu ini itu bisa jadi lebih mengena daripada disampaikan oleh Bu yang lainnya. Padahal yang disampaikan itu bisa jadi sama, tetapi penerimaannya itu bisa berbeda begitu. Oke. Pripun Pak Zainal? Mantap, nggih. Ngaten nggih Pak ya. Nggih. Mungkin saya bisa menambahi ya Pak Hafid, mohon izin. Kalau itu karena rasa mungkin karena mungkin penanggapan atau persepsi dari si anak terhadap kita sebagai guru itu mungkin akan berbeda. Mereka juga akan merasa nyaman dan tidaknya itu saat melihat gestur kita, bagaimana penerimaan kita kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak juga itu, karena kalau kita bisa menerima mereka meskipun tidak hanya sampai tidak harus dengan perkataan, dari gestur juga akan mewakili sikap kita ya Bapak. Kalau kita bisa menerima mereka, tentu mereka akan merasa nyaman dan mereka juga akan bisa lebih enjoy saat belajar dengan kita. Mungkin seperti itu, nggih. Pak Hafid, kurang lebihnya mohon bisa ditambahi. Nggih, benar Bu. Nggih. Monggo Pak Muhammad Zunaidi, langsung saja. Ya, terima kasih Bu Lena. Mohon maaf Pak Hafid, tadi kan penerapan segitiga restitusi yang dijelaskan Pak Hafid tadi kan diterapkan untuk anak didik kita di kelas. Apakah segitiga restitusi itu juga bisa kita terapkan pada teman-teman kita, teman-teman guru yang bandel, yang nakal-nakal seperti Pak Ali dan kawan-kawan misalnya, dan kalau memang bisa atau diperkenalkan itu bagaimana triknya supaya teman-teman kita itu tidak tersinggung, karena kan masa orang tua harus ditanya seperti itu. Terima kasih Pak Abdul Hafid. Terima kasih Pak Muhammad Zunaidi. Monggo Pak Hamid bisa langsung ditanggapi, karena mungkin bandel itu tidak ada nggih Pak, mungkin ya anak-anak juga ada yang bandel, teman-teman juga ada yang bandel nggih Pak Hafid nggih, monggo bisa disampaikan.
Monggo. Sebentar. Oke, saya sambil kopikan linknya ini saya taruh di situ. Oke. Nah, untuk segitiga, terima kasih Pak Junaidi. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi itu tidak hanya kepada anak-anak begitu ya. Bisa juga diterapkan untuk orang-orang dewasa. Karena memang restitusinya itu juga berlaku bagi semuanya, universal begitu gitu. Untuk mengatasi permasalahan misalkan guru-guru seperti kita ini yang masih sering melakukan kesalahan, datang tepat waktu tapi kemudian menghilang begitu ya, kemudian bolos tanpa izin. Nah, itu kan bisa juga kita terapkan restitusi, ditanya kemudian mengapa melakukan ini, apa alasannya kamu melakukan ini Pak Ali, kemudian nilai apa yang diyakini, apakah hadir tepat waktu itu sudah sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Nah, itu kan bisa juga dilakukan restitusinya kepada orang-orang dewasa begitu. Jadi tidak hanya berlaku untuk peserta didik, tetapi juga berlaku untuk semuanya gitu. Dan mengenai apakah nanti tidak tersinggung atau tidak, tergantung sih ya. Kalau pertanyaannya begitu, saya rasa tidak tersinggung ya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang dipilih itu tadi kan sudah pastinya sudah dipilih sedemikian rupa yang bisa menggugah kesadaran begitu. Beda lagi kalau bukan pertanyaan gitu. Beda lagi dengan kalimat-kalimat yang diutarakan dengan kemarahan gitu. Pastinya kalau kalimat marah dengan kalimat yang digunakan untuk restitusi kan berbeda. Kemudian rasanya juga berbeda. Kalau restitusi tersinggung barangkali tidak. Begitu Om Jun. Monggo, bagaimana Pak Muhammad Junaidi? Ya. Bisa diterima? Ya, Bim. Sudah, terima kasih. Terima kasih sekali. Sepertinya masih ada yang mengganjal gitu. Pripun Bapak? Kita monggo. Sekiranya ada yang masih mengganggu bisa disampaikan, mumpung di sini ada narasumber kita yang luar biasa tentunya. Ampun nggih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Hafid untuk selanjutnya dibuka lagi pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Cukup nggih. Oke. Terima kasih Bapak, Ibu peserta diseminasi pada malam hari ini. Mohon maaf dan terima kasih sudah bersedia untuk bergabung pada kegiatan malam hari ini. Tentunya malam ini mengganggu ke jadwal kegiatan panjenengan semua nggih. Harusnya bersantai-santai ria dengan keluarga, tapi kita minta panjenengan semua untuk belajar bersama dengan Bapak Hafid pada malam hari ini. Sebelum acara ini saya tutup, mungkin Pak Hafid bisa menyampaikan closing statement-nya sedikit. Monggo Pak Hafid. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai budaya positif ini tentunya akan sangat relevan dan bagus sekali jika kita terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing begitu. Karena untuk menanggulangi hal-hal yang kurang sesuai itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Kemudian mengenai bagaimana caranya kita memahami anak-anak, kita bisa mengingat kembali 5 kebutuhan dasar manusia gitu. Kemudian seperti apa kita harus mengambil peran itu kita bisa belajar dari 5 posisi kontrol begitu. Nah, harapannya ketika
disiplin positif ini dilakukan, kemudian akan terbentuk budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif di sekolah, pastinya nanti yang kita harapkan itu anak-anak bisa memiliki karakter seperti yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Begitu Bu Lena, terima kasih. Terima kasih Bapak atas semua ilmunya pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, apabila ada sesuatu yang saya sampaikan dari awal sampai akhir pada kesempatan hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita tutup kegiatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Untuk yang selain bisa disesuaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak, sebelum kita live dari Meet ini, kita foto bersama dulu ya. Ngoten nggih Pak Hafid? Nggih, monggo. Nggih. Monggo Bapak Ibu bisa on cam. Kita tampilkan senyum terindah kita, monggo untuk diabadikan bersama. Monggo Bapak Ibu yang belum on cam. Pak Hafid yang ambil gambarnya ya? Oke. Oke. Pak Yosep. Sebentar saya ubah dulu layoutnya biar lebih full. Oke, silakan Bu Zulifah tersenyum. 1, ayo silakan. 2, 3. Oke, satu lagi. 1, senyum terindah 2, kita. 3. Senyum Pepsodent. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Link absennya dibagikan kapan, Bu? Oke, monggo Pak Hafid bisa disampaikan lewat link. Oke. Pikul. Selamat beristirahat. Sampai enggak apa-apa boleh. Lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alani semuanya. Selalu. Sukses ya.